Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Dandi selaku Sekretaris Kelurahan Priuk. Oke, boleh kita bertanya-tanya seputar dengan posko dapur umum di sini? Boleh, silakan. Oke, bantuan apa saja yang sudah diterima sejauh ini? Jadi dari awal itu kami menerima bantuan logistik ya, contohnya dari beras, minyak, kebutuhan pokok lah, yang bisa itu kita masak ataupun kita terima jadi. Dalam arti ini terima jadi itu misalkan ada beberapa relawan yang mengirimkan langsung nasi bungkus beserta lauknya gitu, atau menu lauk sudah jadi bisa dibilang siap konsumsi. Itu yang dari relawannya itu maksudnya bantuan dari masyarakatnya gitu. Ya, pertama kita dari bantuan relawan sekitar ya, dari masyarakat sekitar, yaitu dari pihak RT, RW, lalu juga dari bagian-bagian lingkungan atau organisasi yang peduli, ya kan, termasuk dari pemerintah Kota Tangerang sendiri juga beberapa dinas, ya kan, itu juga menyalurkan bantuan juga, kurang lebih seperti itu. Jadi selama ini itu bantuannya yang didapatkan itu udah dalam jumlah maksudnya skalanya itu udah sampai seberapa gitu? Kalau skala itu sudah sampai ribuan bisa dibilang, karena ini kan sudah memasuki hari, kita start dari Jumat ya, bencana ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ini udah 5 hari udah nyampe sekitar. Jadi ini rencananya itu mau sampai kapan ya? Sampai banjirnya surut kalau beberapa hari? Nah, kita tekankan pada konteks cuaca ya, dimana ini kan bencana konteksnya, dimana bencana itu pasti kita menyesuaikan dengan kapan banjir surut. Berarti selama itu masih ada genangan air dan banjir, pasti kita tetap standby di sini. Kita tetap memberikan posko di sini dan kita tetap menyalurkan bantuan distribusi makanan. Untuk pembagian jadwal makanan di sini ada kapan aja ya Pak? Ada pagi, siang, dan sore. Sore. Gitu, iya. Oke. Kalau untuk konsumsi di sini ini dibagikan ke beberapa titik aja ya? Jadi gini, biasanya kami menghubungi pihak RT RW setempat, ya kan. Mana nih warga yang masih terdampak? Kita minta datanya dari per RW, ya kan. Berapa jumlahnya, gitu kan? Kita sesuaikan jumlah makanan yang akan diterima. Kurang lebih seperti itu. Jadi jumlah korban yang terdampak dengan jumlah yang akan didistribusikan itu sesuai, tidak boleh kurang. Gitu. Jadi semua korban harus terpenuhi, bisa dibilang seperti itu. Oke, sudah. Udah, Pak. Terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Saya sedang bersama Ibu siapa di sini? Risma Sitorus. Selamat pagi. Pagi. Boleh kita bertanya-tanya seputar tentang pengungsian di sini? Boleh. Boleh. Apa alasan Ibu menerima korban banjir di sini? Oh iya, salah satu sisi kemanusiaan ya. Karena memang keluarga besar Fitra Nusantara itu sangat peduli dengan sesama. Dan salah satu moto kita adalah melayani yang belum terlayani. Jadi bukan hanya di bidang pendidikan, juga dalam kemasyarakatan. Bagaimana perasaan Ibu di saat melihat korban banjir? Sangat prihatin ya, karena mereka tidak datang ke sini, tapi ketika Ibu lihat mereka sedang duduk-duduk di pinggir jalan, Ibu datangin, berapa korban banjir? Ayo silakan tinggal di Fitra Nusantara. Gitu. Ibu pas tahu soal korbannya itu di saat kapan ya? Hari pertama saya banjir. Hari pertama itu Hari Kamis. Kamis. Itu pas di siang hari atau Pagi-pagi Ibu lihat mereka duduk-duduk di sana bawa barang banyak gitu ya. Saya udah tahu itu ciri-ciri orang sedang korban banjir ya. Kelihatan mukanya muka sedang kesusahan. jadi Ibu itu berinisiatif untuk membantu para korban. Nah, tapi dengannya ada pengungsi, terus apakah ada pengungsi lain yang misal kayak minta tolong lagi gitu? Misal kayak mereka itu melihat kayak ada sebuah tempat untuk bisa ditinggalin, nah terus mereka minta tolong lagi gitu. Iya, awalnya memang cuma satu keluarga. Kemudian mungkin ada informasi mereka datang lagi, bahkan ada salah satu keluarga dari siswa kita sendiri yang juga terdampak korban banjir. Lalu rencana untuk kedepannya itu mau gimana ya Bu? Ya, memberikan mereka kesempatan untuk tetap tinggal di sini sampai arus surut ya.
Kalau selanjutnya mungkin ya itu urusan pemerintah dalam hal perumahan, karena banjir itu kan tidak direncanakan, datang sendiri. Nah, soal bagaimana penanggulangannya mungkin itu di luar tanggung jawab Ibu sebagai penyelenggara pendidikan ya di Citra Nusantara. Kalau sebagai contoh kapasitasnya udah penuh itu gimana ya, Bu? Masih ada kelas, paling anak-anak ibu yang sedang belajar mungkin diatur cara belajarnya supaya ruangan yang dipakai tidak mengganggu kegiatan sekolah. Meskipun ada korban banjir, bukan berarti siswa jadi nggak belajar, karena semua penting. Membantu orang penting, tapi urusan anak sendiri juga penting. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kita. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di sini? Ibu Ria. Oh, Ibu Ria. Kita mau nanya-nanya soal Iya. ini. Bantuan apa aja yang udah diterima sejauh ini? Kalau untuk saat ini yang kita terima di pengungsian di Sekolah Citra Nusantara hanya makanan. Itu datang dari RT, sebagian juga ada dari perorangan gitu. Apa aja yang rusak karena banjir kalau boleh tahu? Kalau yang merusak itu semua properti itu rusak semuanya. Karena rumah kita kan nggak bertingkat. Jadi tingginya air itu 3,5 meter. Jadi hampir kena atap itu semua, nggak ada yang selamat. Kalau saya sendiri ya, karena emang rumah saya itu nggak bertingkat. Tapi kalau rumah-rumah yang bertingkat itu mereka masih sempat menyelamatkan aset mereka. Tapi sebagian juga ada yang tidak sempat menyelamatkan seperti motor, mobil yang ada di parkiran, mereka belum sempat untuk mengevakuasi barang-barang itu gitu. Nah, terus Ibu pas tahu banjirnya itu gimana ya pas sadarnya? Kalau banjir itu kita tahu itu dari jam 2 udah tahu, karena hujan terus itu ya, mulai dari pagi, siang, sore sampai malam itu hujan terus. Terus jam 2 subuh saya dengar itu tuh air gitu. Apa ya air? Nah, saya bangun dari rumah itu kan teras kita itu lebih tinggi jalan gitu ya, lebih tinggi jalan. Jadi dari got itu udah mulai keluar sedikit gitu, udah keluar merembes masuk ke teras gitu kan. Saya lihat, nah saya tutup itu lubang air, pembuangan air gitu ya, saya tutup, tapi tetap aja meluap sedikit gitu ya, sedikit. Nah jadi kita hanya mungkin kayak tahun kemarin itu kan banjir tahun kemarin waktu Imlek itu ya, paling cuman semata kaki lah gitu. Kita pikir hanya sebatas itu, jadi kita nggak sempat naikin barang ke tempat yang misalnya kita kan meja, naikin ke meja gitu, nggak sempat, karena pemikiran kita paling cuman semata kaki, paling yang naikin sedikit lah barang gitu. Itu jam 2 sampai jam 5. Nah, dari jam 5 air udah mulai masuk sebetis ini ya. Nah, sedikit panik gitu ya. Paling tapi cepat surut seperti yang bulan tahun kemarin cepat surut. Nah, tapi jam 8 kurang kemudian itu ada teriakan dari luar, cepat itu motor dikeluarin gitu kan. Kita panik, kenapa? Ternyata jebol itu tanggul yang dari Priuk Damai itu udah jebol gitu ya. Udah kita lari berhamburan, nggak sempat itu ngambil baju, jadi kita lari keluar itu hanya baju yang di badan aja gitu. Terus gimana perasaan Ibu pas dalam kondisi tersebut? Ya perasaan kita sih campur baur ya, panik tentunya ya. Terus ya itu kita panik aja sih, belum nggak kepikiran apa-apa, masih panik aja, menyelamatkan diri sendiri aja dulu gitu sama anak gitu. Jadi yang bisa dibawa itu cuman baju yang di badan aja. Jadi selain itu barang-barang yang lain nggak bisa? Nggak ada barang-barang yang lain, nggak ada. Kalau ini kan mereka memang mereka sudah pengalaman yang banjir ya. Kalau kita belum pernah mengalami banjir, ya panik. Jadi hanya baju yang di badan aja yang kita bawa keluar gitu. Jadi rencana Ibu setelah nanti banjirnya surut gimana, Bu? Setelah banjir surut itu paling kita bersih-bersih tembok dulu ya. Karena itu tadi kita survei ke sana itu
Kita pikir itu air kalau udah ibaratnya sepaha gitu mungkin masih bisa kita beres-beres tembok, bersihin. Ternyata tadi kita masuk ke dalam itu naik perahu, diperkirakan kalau saya turun ke bawah teras rumah saya aja masih kelelep sampai di atas kepala. Jadi saya belum bisa masuk ke rumah sampai saat ini. Ya. Tapi kalau contoh misalnya, tapi mudah-mudahan jangan. Nah, kalau misal banjirnya itu berlangsung lama sekali ya, itu rencana Ibu gimana? Ya, kalau sampai berlangsung lama mungkin nggak ada kita harapkan sampai berlangsung lama ya. Cuma selagi kita masih diterima sama Ibu Risma di sekolah ini ngungsi, ya kita sangat berterima kasih. Cuman doa kita semoga cepat surut supaya kita nggak lama-lama di sini juga, supaya anak-anak juga bisa sekolah dengan pakaian seragam, karena anak saya sekolah di sini tanpa seragam gitu ya. Ya itu, cuman harapannya ya itu semoga cepat surut kembali, kita bisa beraktivitas kembali, itu aja. Oke, masih. Apanya nih? Ini kan tadi kan kelas ini. Aula ya. Nih Cik Mei. Iya, suasana malam ini. Selamat makan. Iya. Halo. Kalian juga kena banjir? Kami parah di bawah. Oh, iya ya. Oke, selamat tidur aja pada. Oke, ini info terakhir malam ini.